Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, selamat menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Salam kebajikan, semoga kita senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya Anda semua tahu dan mengerti siapa itu Mbah Marijan almarhum. Beliau adalah semasa hidupnya kita kenal sebagai juru kunci Gunung Merapi, Yogyakarta. Seperti kita ketahui cerita yang ada di masyarakat antara Gunung Merapi dan Keraton Yogyakarta ada semacam hubungan gaib, di mana hubungan itu bisa diungkapkan atau digambarkan pada peristiwa budaya Labuhan Gunung Merapi. Istri Kendang Lepo Brilani Kakang Kantor Westu ditinggali supaya ngadep sowan kekayangan Surabaya. Boleh nanti semua untuk warga masyarakat luas ya, terutama warga Yogyakarta. Ini adalah salah satu fasilitas ya yang disediakan oleh pemerintah, oleh Dinas Kebudayaan yang bersumber dari dana keistimewaan bencana. Mas, saya nanti mau ikut naik bis. Oh, okay. Baik Pak, silakan. Nanti bisa ditunggu Pak di aula. Halo pemirsa New KNI TV, dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas di tempat Anda masing-masing. Kali ini saya ingin mengutarakan, pasti pemirsa semuanya tidak lupa yang namanya Mbah Marijan. Tentunya Mbah Marijan ini dikenal masyarakat luas. Ini adalah sosok juru kunci Gunung Merapi di Yogyakarta. Seperti kita ketahui, Mbah Marijan ini turut menjadi korban erupsi Merapi, letusan Gunung Merapi tahun 2010. Saat itu Mbah Marijan menjalankan tugas sebagai penjaga Gunung Merapi, sehingga dia berketetapan untuk tetap berada di Kinahrejo, keyakinan bahwa dia bertugas menyelamatkan kawasan Kinahrejo, sehingga dia disuruh mengungsi, tetap tidak mau, tetap ingin berada di situ. Karena hal seperti itu di luar kuasa manusia, Mbah Marijan mungkin sudah menjadi takdirnya ikut menjadi korban erupsi Merapi. Di situ ditemukan bahwa Mbah Marijan dalam posisi sujud. Di sini saya ingin mengulas bahwa sebagai juru kunci di era Mbah Marijan, selama era Mbah Marijan itu, untuk perhatian sebagai penerusnya, yaitu Mas Asihono, untuk lebih berpatokan pada hal-hal yang rasional, dalam arti tidak meninggalkan hal-hal yang irasional, tapi ke depan Mas Asihono lebih
mengutamakan hal-hal yang rasional, sehingga karena apa, hal-hal yang irasional di era sekarang itu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada bahwa hal-hal yang irasional itu bisa terbantahkan, sehingga ke depan sebagai juru kunci Merapi, saya melihat tugas pokoknya adalah sebagai pemimpin upacara adat, sebagai utusan Keraton Yogyakarta, untuk menjembatani persoalan gaib di Gunung Merapi, sehingga dia kemudian sebagai orang yang dituakan di Kinarjo, tugas utamanya adalah menjaga lingkungan yang ada kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan hal-hal yang menyelamatkan lingkungan, karena di kawasan lingkungan Merapi itu sebagai daerah resapan, sehingga yang lebih utama adalah menjaga kelestarian alam atau memayu hayuning bawono, sehingga pada suatu saat tertentu kalau terjadi erupsi Merapi harus bersikap rasional, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa tidak terjadi. Mungkin seperti itu. Saya hanya ingin menekankan bahwa selanjutnya sebagai penerus juru kunci Merapi ini harus ke depan lebih bersikap rasional, mengemban tugas yang ditugaskan dari Keraton Yogyakarta kepada juru kunci Merapi. Seperti itu aja. Seperti kita ketahui, cerita yang ada di masyarakat antara Gunung Merapi dan Keraton Yogyakarta ada semacam hubungan gaib, di mana hubungan itu bisa diungkapkan atau digambarkan pada peristiwa budaya Labuhan Gunung Merapi. Cerita detail Labuhan Gunung Merapi ini ada di channel saya ini, yaitu New KNI TV. Coba dicari upacara adat Labuhan Gunung Merapi di channel saya. Di situ diceritakan hubungan yang ada antara Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi. Bahkan di channel saya itu dipentaskan fragmen munculnya upacara adat Labuhan Gunung Merapi. Mbah Marijan sendiri adalah sosok yang sering memimpin upacara adat Labuhan itu. Namun sejak peristiwa meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 silam, kita tahu Mbah Marijan gugur dalam tugas turut menjadi korban letusan Gunung Merapi saat itu. Sementara tugas Mbah Marijan saat ini digantikan putranya, yaitu Mas Asih atau Asehono. Mbah Marijan, Mas Panewu Surekso Hargo, lahir 5 Februari 1927 dan meninggal 26 Oktober 2010 di usia 83. Bertugas sebagai juru kunci Merapi sejak tahun 1982 sampai 26 Oktober 2010. Gelar sebagai juru kunci Gunung Merapi diperoleh dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Warga sekitar lereng Merapi, khususnya yang wilayah Yogyakarta, setiap Gunung Merapi akan meletus, mereka atau warga setempat selalu menunggu komando dari Mbah Marijan ini untuk mengungsi. Sebelum ada perintah dari Mbah Marijan, warga enggan mengungsi. Mbah Marijan sendiri merupakan putra dari
Surekso Hargo memiliki tiga saudara yaitu Bu Baria almarhum dan Bapak Mesiam, dan yang terakhir Ibu Tubiem. Peristiwa letusan yang Mbah Marijan turut menjadi korban adalah letusan tahun 2010. Dari sumber yang ada sedikitnya 32 orang menjadi korban dari erupsi Gunung Merapi, dan salah satunya Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Mbah Marijan meninggal dalam posisi bersujud. Kala itu pun beredar kabar Mbah Marijan tidak mau mematuhi dari perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk mengungsi dari kediamannya. Alasannya kenapa yang tahu ya hanya Mbah Marijan sendiri. Sempat beredar kabar juga kenapa tidak patuh pada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, karena yang mengangkat sebagai juru kunci Gunung Merapi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang jelas saat Merapi erupsi, Mbah Marijan tidak mau mengungsi, ya, karena semata-mata karena tanggung jawab atas profesinya tersebut kepada Keraton Yogyakarta dan pemerintah Indonesia. Di sini terlihat betapa besarnya tanggung jawab Mbah Marijan terhadap tugas yang diembannya. Seperti di awal tadi sudah saya sebutkan, antara Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi ada hubungan gaib, dan Mbah Marijan perantara hubungan itu, sehingga tugas apa yang diemban Mbah Marijan saat itu yang tahu hanya Mbah Marijan. Yang jelas yang terlihat di sini, Mbah Marijan konsisten dari tugas yang diberikan oleh Keraton Yogyakarta. Swargo langgeng buat Mbah Marijan. Dalam sepanjang Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi, setiap Merapi alami erupsi selalu enggan untuk mengungsi, sehingga pada peristiwa erupsi tahun 2010, karena pengalaman sebelum-sebelumnya bahwa Kinah Rejo selalu terhindar dari mara bahaya setiap kali Merapi meletus, menjadi pegangan yang paling sahih bagi Mbah Marijan. Sehingga pada letusan kali itu pun Mbah Marijan tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa. Jika memang harus berkorban demi tanggung jawabnya sebagai juru kunci, entah sudah menjadi takdirnya atau apa, Mbah Marijan turut menjadi korban letusan Merapi kala itu saat menjalankan tugas. Demikianlah sekelumit story dari seorang juru kunci Gunung Merapi yang melegenda, yaitu Mbah Marijan. Sekarang yang meneruskan sebagai juru kunci Merapi adalah anaknya sendiri, Mbah Marijan, Mas Asihono. Peristiwa Mbah Marijan ini bisa kita petik pelajarannya buat masyarakat Kinah Rejo dan Mas Asihono sebagai juru kunci Merapi menggantikan tugas bapaknya dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan. Yang perlu dipahami semuanya bahwa di era abad ini semua bidang sudah modernisasi, bahkan ilmu sudah sangat berkembang. Semua bisa diramalkan dengan fakta-fakta yang ada, sehingga hal-hal yang irasional bisa dibantah dengan sangat mudah. Kaitannya dengan juru kunci Merapi, menurut saya tugas pokoknya adalah kaitannya dengan Keraton Yogyakarta adalah memimpin upacara tradisi budaya seperti Labuan itu. Sementara tugas sebagai masyarakat Kinah Rejo yang dituakan adalah misalnya menjaga kelestarian lingkungan atau memayu hayuning bawono dan lain-lain sebagainya. Misalnya memberikan
arahan kepada warga masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, karena itu termasuk daerah itu termasuk resapan air dan lain sebagainya. Mungkin itu sekedar mengenang almarhum Mbah Marijan, dan ke depan Mas Sehono ini menjalankan tugas menurut saya tidak harus selalu berpegangan pada hal-hal yang irasional. Yang penting kalau hal-hal irasional itu tidak masuk akal, karena sekarang itu sesuatunya bisa dibuktikan dengan ilmu-ilmu yang ada. Monggo silakan istilahnya memakai hal-hal yang rasional. Mungkin sekian saja hal-hal seperti ini untuk bisa menjadi renungan kita bersama. Salam lestari, salam kebajikan.